rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib Masjid Jami' rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita kitab Tanbihul Ghafilin halaman 218. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan. Wa qala ba'dul hukama nadartu wa tafakkartu min ayyi babin ya'ti syaitanu ilal insan fa idzan huwa ya'ti min asyarati abwabin. Berkatalah sebahagian ulama ahli hikmah, aku perhatikan dan aku teliti dari mana pintu serangan yang mendatangkan oleh syaitan kepada manusia. Maka ketika itu dianya itu mendatangkan serangan daripada 10 segala pintu. Artinya setelah para ulama mengkaji dan meneliti bagaimana syaitan melakukan serangan dan dari pihak apa syaitan itu mampu melakukan serangan itu terhadap manusia, rupanya ada 10 pintu yang dijadikan oleh syaitan sebagai jalan untuk memperdaya manusia agar manusia itu sesat. Maka pertama, supaya kita mampu mengalahkan syaitan harus mengenal terlebih dahulu apa saja 10 pintu tersebut. Yang kedua, ketika kita telah mengetahui pintu-pintu jalan masuknya godaan syaitan, kita harus menutup pintu tersebut. Bagaimana cara menutupnya? Ketika ditutup harus ada penguat, benaboh play, putra penguatnya. Maka terlebih dahulu kita harus mengenal pintu yang menjadi jalan serangan setan kepada kita manusia. Apa saja? Awaluha, yang pertama, ya'ti min qibalil harsi wa su'id dhanni. Datang serangan setan daripada pihak rakus dan buruk dzan. Jadi yang pertama, syaitan itu akan melakukan serangan melalui rakusnya manusia. Apabila manusia itu tamak, loba, maka itu merupakan peluang terbesar, pintu yang terbuka bagi syaitan dalam menjerumuskan dirinya itu dalam kebinasaan. Kemudian cara menutup pintu rakus bagaimana? Faqabil tahu bisiqah wal qanaah. Caranya, maka engkau tangkis akannya rayuan syaitan tersebut dengan siqah dan qanaah.
Apa itu siqah? Sangat yakin dengan janji Allah supaya kita tidak rakus. Penyebab orang rakus karena khawatir terhadap kehidupan hari esok, kehidupan hari selanjutnya, makanya rakus. Dia kumpulkan banyak bekal karena takut, khawatir tidak tahu apa yang akan dimakan di hari esok, lusa dan sebagainya. Padahal manusia itu belum tentu akan hidup di hari besok. Maka cara untuk menutup pintu kerakusan, ingat Allah telah menetapkan semua hak kita telah ada dalam janji Allah. Yakin kita kepada janji Allah Ta'ala. Yang kedua, qanaah. Apa itu qanaah? Menerima setiap pemberian daripada Allah. Karena bagian yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik. Sering kita ulang-ulang ayat Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kita benci kadang-kadang itulah yang terbaik untuk kita. Sesuatu yang kita senangi bisa saja itulah yang terburuk untuk kita. Maka apa yang dibagikan Allah kepada kita itulah yang terbaik. Karena Allah lebih paham, lebih mengerti apa yang terbaik buat kita, sedangkan kita sendiri tidak pernah tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Makanya qanaah, menerima setiap bagian yang diberikan oleh Allah. Ketika kita memiliki siqah dan qanaah, maka mampu kita menutup sifat loba, sifat rakus. Mahan hana mampu dulu. Ada penguat agar tutupan itu benar-benar terkunci, ada firman Allah. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata-lata di bumi melainkan Allah telah menetapkan rezekinya. Sehingga gadah loba katanya. Hak katanya han metuka ke gop, hak gop han meminah ke katanya untuk. Maka hana pertaya rampas tu kuat ragop, han meminah. Han meminah. Maka untuk menetapkan hati kita agar kita senantiasa siqah dan qanaah, ingat Allah telah menentukan haknya masing-masing dalam kehidupan dunia. Hana perlu rakus tu. Menyehak getanya urannya 10 ribu tengku dak loba tetatat han mutamah ke 11 ribu. Menyehak getanya singah tengku 25 ribu dak rakus tetatat han mutamah tetap 25 ribu. Maka yakinlah yang menjadi hak kita sering kita ulang-ulang. Itulah yang telah kita pergunakan lewat makan, lewat pakaian, lewat sedekah, hibah dan sebagainya. Sebelum kita pergunakan, semua yang kita kumpulkan itu belum tentu milik kita. Itu belum tentu hak kita. Bisa saja Allah simpan dalam kekuasaan kita, sedangkan itu semua adalah hak orang. Bantai tepuk sebulan kemudian kaicu berarti hak pencuri kena terang tanya mana gekebah bagi tanya oleh Allah. Hak-hak si pulin pencuri tersebut cuma gebi rezeki oleh Allah ke pencuri tersebut melalui jalan haram. Itu bukan hak kita. Sebelum milik yang ada dalam kekuasaan kita kita pergunakan, berarti belum hak kita. Oh wate ingat laganya yang rakus tu tak ke dulu. Yang kedua, pintu terbuka untuk syaitan dalam menghancurkan manusia adalah min qibalil hayah wa tulil amal. Pihak hidup dan panjang angan-angan. Jadi terasa dirinya seakan-akan hidup 100 tahun lagi, hidup 1000 tahun lagi. Sehingga panjang angan-angan. Ada program jangka pendek, ada program jangka panjang. Bapak ada program sehingga bunga kalau teu dek. Dia program kanal gitu.
tahun 2000 akhir 2024 akan kita bangun rumah, awal 2025 kita ganti mobil, mu 2020 nya kalau tentu hidup di Bandung. Jadi syaitan ketika manusia itu merasa dirinya itu hidup berkekalan, dan karena peluang untuk syaitan menghancurkan manusia. Apalagi kapan yang ngangan ipu tamong laule kita nyoleh syaitan yang kesengah putra nak kesemiki kelutha pualom kelutharaya pualom nyo anak kelai kah dua boh inang rumah galam kapegat hanat saya dua boh kamba iwa melintai na laju-laju program kadang awai mateji ngedai. Adik karena terlalu kita memikirkan bahwa kita akan berkekalan hidup, itu merupakan jalan terbaik, jalan mulus bagi syaitan dalam menghancurkan manusia. Maka cara menutupinya bagaimana pintu tersebut? Cara menutupinya faqabiltahu bi khaufi mufaja'atil maut. Maka cara menangkis akan rayuan syaitan, godaan syaitan tersebut itulah dengan ketakutan tiba-tiba datang kematian. Nyolon kalau program monoton ke monoton 2 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, hai menyaji truk mati kasih ya. Khawatir takut kita kematian itu akan datang tiba-tiba, dan itu bukan hal mustahil, karena kematian itu bukan sebab sakit, kematian itu bukan sebab tua, tapi kematian itu dengan sebab ajal telah datang temponya. Pajan, anak itu jangan minggu. Itu aja program mudih lagi nyawa lagi je. Bahkan na yang dagang katanya tu ku miliaran laba. Kalau tanda tangan lomcik, lihat tanda tangan, tengah ikirim peng dalam truk ke mati, dia kepuat lah. Nyolah kejadian nunggu. Tajo berat menghayal. Sadarkah kita bisa saja kematian itu datang tiba-tiba? Ini sering dilupakan. Makanya program macam lagi katanya. Tapi program akhirat lupa kita. Kenapa kita kebanyakan lupa kepada program akhirat? Karena tidak nampak balasannya. Nyata kan? Kenapa semua manusia umumnya program dunia? Nya ukur lagi nya tutur ukur mana? Karena nampak wujud. Maka ingat, cara menutup pintu supaya dia katanya bek panjang angan-angan, bek terasa hidup 1000 tahun lagi. Ingat, bisa saja kematian itu datang tiba-tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Han misu wate ku han geplebeh wate Allah han gepukurung han munye ajai kateka lam tempo yang kita akan meninggalkan alam dunia. Ada penguatnya, ada firman Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dharhum." Salah. Yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Yang 4 firman Allah. Jadi cara menghancurkan panjang angan-angan, yaitu ayat Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah mengetahui oleh satu jiwa bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia itu akan mati. Itu juga belum tepat tu ya. Tak tinggal hina iluk semua wae kata ente iluk mati galau ente. Na yang meninggal di Amerika, na yang meninggal di Arab bawa te umrah ataupun haji, na yang kadang-kadang tinggal hina kota semua melinggai gilang sah, na yang kadang-kadang mukubu pi hanampat lah. Maka coba renungkan, tidak ada satupun jiwa yang memastikan dia itu di mana matinya. Sebab matinya Tuhan ada pula. Uronyo yang kena sakit gebi kegetanyo kolesterol kadang ataupun darah memeh, darah tinggi. Puka pasti mati katanya nganya. Kalau dendai, kalau nunggu. Kau cukup trip kau urang kena kolesterol hanam linggai-linggai. Kalumpuh hanam linggai-linggai. Pajang si linggai bantai dingai tak lentur pai. Ngang lentur dah linggai.
pajan belinggai rupanya ipak ronton. Maka penyebab mati kita pun belum tahu, di mana kita mati itu pun belum kita tahu. Dan ingat, kematian itu akan datang tiba-tiba. Hanai preh katanya, hana tunggu. Oh, bailai. Makanya apa kata ulama? Andai kata engkau berani berbuat maksiat, beranikah engkau mengatakan kepada malaikat, mohon stop ilai, bailai tarik nyawa aku taubat. Beho tu, menyebah perbuat maksiat je boleh. Ya, kan. Maka caranya itulah. Supaya baik panjangan-angan, baik letat program kamu no kamu deh kalau genyo kalau geje kahino kahide, ingat menyetruk mati programnya encuk rawe. Hana faedah tu. Bela ingat kenan tu. Mahan gaduh merupah ba atrai hana perlaya tu. Bela tak ingat kenan. Yang ketiga, penyebab masuknya serangan syaitan kepada manusia melalui pintu min qibalit talabir rahati wa talabin ni'mati, daripada pihak mencari ketenangan santai, wa talabin ni'mati, dan mencari kenikmatan. Karena umum manusia ingin hidup di dunia ini santai, tenang, aman, nyaman. Hidup di dunia tidak ada kenyamanan. Hidup di dunia tidak ada yang namanya istilah itu adalah senang, bahagia, santai-santai saja. Hana, karena di dunia bukan tempat mengambil nikmat, tapi di dunia ini adalah tempat mempersiapkan bekal untuk dapat nikmat. Nyo dalam ke Mekah tunggu, mentang jauh belang. Mentang cemacah, mentang cematok, mentang semula tunggu. Menyemantang cematok cemacah kalau senang tunggu, pajan senang kata gulam anak padi tunggu kapanen. Maka hidup kita di dunia ini ibarat demikian. Nyo tengah tercemacah dalam dunia nyo, tengah mempersiapkan bekal-bekal. Kapan kita panen? Di akhirat. Makanya madra'atil akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Panen kita di sana. Maka ketika nak urung udip dalam dunia santai-santai saja, sulu-sulu saja. Yang penting nikmat, yang penting asoy, yang penting adem, yang penting ayum. Nyan katehah pintu ku syaitan tu. Katehah. Cara menutupnya bagaimana? Ingat. Cara menutupnya, faqabil tahu bidzawalin ni'mati wa su'il hisab. Cara menolaknya adalah dengan lenyap nikmat seketika dan besarnya hisab. Hanapu tiap nikmat, nikmat pangkat, nikmat harta, nikmat kemuliaan, semakin besar kenikmatan yang kita kumpulkan di dunia, bila itu melalui jalan halal, besar hisabnya. Andai kata melalui jalan haram, besar azabnya. Berat tunggu. Nyolam dunia nyo mesti kaya. Halia mendung. Trip hisab di akhirat. Egop kali mertutun yang kau likut kata meng syurga. Itanya mentang perkara awak dengan sendok. Awak dengan sendok. Awak mentang pada ulu seni rumah tu. Sendok, pinggan, hana sije parah dan sebagainya. Egop kali mertutun yang kau likut kata meng syurga. Itanya kada sibuk dengan awaknya. Apabila kita kumpulkan itu merupakan harta haram, besar azab. Serba masalah dulu. Makanya ada nikmat di dunia? Tidak ada nikmat di dunia. Yang ada di dunia ini adalah bayang-bayangan nikmat, seolah-olah nikmat, padahal bukan. Di dunia ini hanya bayang-bayangan mulia, padahal belum mulia. Hana nikmat dalam dunia nunggu. Hana halu petih tunggu hana. Ego ipegah cukup nikmat. Gop ipegah laganyan karena drone golem nahinan. Maka coba jino legetanyo tarasakan nyo sang cukup nikmat menyelungja gunung sana laganyo ujian prot-prot tadi kopi sangar saboglah cukup mentat, cukup nikmat. Tru gunung sana leboh nyan pukun seloki yang kopi sangar hana lagu nikmat. Hana. Maka apa kata pepatah, nikmat di mana anda tidak berada. Pat yang hana getanyo hinan seakan-akan nikmat. Silakan nyan nafsu. Tak permohgop laga karena permohgop
bangka dia ke perumahan drok hana lagi nunggu sama lagi perumahan Hawaii sih. Semua demikian. Begitu pula ketika kita belum menjadi pejabat, nyotang menyelung pangkat kedih mangan. Cukup mangan. Motopri menyuk motopri nak pengawal banta dua kepala musibah lagu. Mangat bak yang hana kita nyawa nunggu. Itulah buktinya dunia ini bukan tempat nikmat, bukan. Nikmat tidak ada di dunia. Maka cara untuk menutup pintu tersebut, ingat apa yang kita ingat bisa saja seketika dalam tiba-tiba nikmat itu dicabut oleh Allah, sedangkan kita termasuk hamba yang mendapatkan hisab yang sangat besar. Pun kaya raya katanya, kemudian kasihan pekeh kaya raya awai hanagi hisab tetap hisab ketika gepegasian dalam seketika bacu tak kan menyegena cok harta katanya kan siat sekali Allah Ta'ala siat tak kan maaf cakap tak pegah triliunan harta ngan hanai tibi gentut mentang habis triliunan nunggu ia suat gentut ke dia Singapura berat ngan gentut gecok bulan kita yang lega pakai nabi yang usahakan nunggu ia suat gentut Singapura ya nak kan sekejap. Maka apabila Allah mengambil kenikmatan itu sekejap, nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat kemuliaan dan sebagainya sekejap, maka jangan terlena dengan kenikmatan. Baik lalai tu, baik lalai. Dan ingat, segala nikmat tersebut ada hisab, ada iqabnya. Ilmu yang nikmat itu. Tapi ketika ilmu itu tidak diamalkan dengan sebenarnya, maka akan mendapatkan azab. Kemudian ilmu disertakan dengan amalan nikmat. Tapi bila mana amalan itu tidak ikhlas semata-mata karena Allah, itu pun laknat, tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Maka ada seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai maha guru, kebanyakan orang menganggap saya ini adalah orang yang baik. Semua menganggap saya orang baik. Bagaimana caranya supaya saya sendiri mengetahui bahwa saya ini termasuk orang baik atau orang yang tidak baik? Bagaimana caranya?" Maka guru itu menjawab, caranya yang pertama, cobalah engkau nampakkan tabiat kebiasaanmu yang engkau sembunyikan di hadapan orang-orang yang baik. Apakah orang-orang yang baik tersebut akan menerima tabiatmu dan kebiasaanmu yang engkau sembunyikan tersebut ataupun tidak menerima? Apabila menerima, berarti engkau termasuk orang baik. Karena umumnya lagi tanya yang hanagat kan tak som ronyo deku, tak som nya deh god ba urang. Yang tak somnya cip lemah siat ba urang yang god. Naga terimong yang tak somnya hana keterima karena yang keburukan, berarti hana roh katanya urang god hana roh. Mutom yang bro deh god nyan pura-pura god tunggu padahal hana god kon putih tunggu kebetulan ni glowing mehi ke agak mehi putih padahal abu-abu yang gelap asli tunggu. Yang kedua kata beliau, coba tawarkan kepada diri anda, apakah jiwa anda masih senang kepada dunia? Apabila masih senang, maka anda belum lengkap menjadi syarat orang baik. Ya, negala. Man kriterianya ke hanai dua bagi tanya aku. Hana. Yang ketiga, coba tawarkan terhadap diri anda, apakah diri anda menerima kematian atau tidak? Apabila diri anda tidak menerima kematian, maka anda belum lengkap menjadi kriteria orang baik. Berarti baru lengkap menjadi orang baik, nampakkan apa yang kita sembunyikan di hadapan orang baik. Apabila menerima, kita termasuk orang yang baik. Kriteria yang kedua, tawarkan kepada diri anda dunia. Apabila menolak, kita itu orang baik. Yang ketiga, tawarkan kematian. Apabila menerima, kita itu orang baik. Karena jiwa yang tidak menerima kematian, karena jiwa yang was-was, ragu-ragu, getung oleh Allah Tuhan. Karena jiwa itu takut, karena tidak siap bekal untuk menghadapi kematian. Kalau jiwa yang tulus beribadat kepada Allah adalah jiwa-jiwa yang senang berjumpa dengan Allah. Karena dia senang berjumpa dengan Allah, dia itu senantiasa mengharap kematian, karena merindukan, ingin melihat Sang Maha Pencipta yang setiap hari dia mengabdi kepadanya. Hai tim bagi tanya nunggu, hai tim nunggu. Makanya golom layak je kurang got nunggu ni. Karena drawat golom layak je kurang got, makanya bek sagai-sagai nanggap gop hana got.
Pakon karena draw pribadi juga hana God. Dan ketika nak urang buat keburukan ada getanya, balaslah keburukan itu dengan baik. Jangan menganggap dia itu tidak baik, karena sama-sama kita adalah orang yang tidak baik. Baik di hadapannya karena dia berbuat keburukan, di belakangnya kita pun bisa saja berbuat keburukan kepada orang lain. Hanaroh lah urang God katanya orang gu. Hanaroh kondrawan itu ku tanyong. Hana lengkap syarat urang God lan gu. Hana lengkap. Ya, kan? Cukup ya ke mati mendung dia. Cukup ya ke mati. Nah yang ladong kan ya puasit. Karena kalau kita mengenai mati dunia. Rumah balik ke pegat, nya kalau mengapa sejuk api alih kita menguah oleh Tuhan. Ku tak ya ke. Nya punya mati ke tak susah aku nya rumah kalau kita menguah. Nah yang baru belau mata, tapi kalau dia ke bawah mata, baru ke rencana niat murna tengok. Mamnya jadi mati malamnya cukup susah ke. Ya. Belum siap karena hati kita itu masih terikat dengan dunia, maka kita belum lengkap kriteria menjadi orang yang baik. Golom nunggu. Makanya be anggap gop hina, be anggap gop tidak baik, be karena kita sendiri pun tidak baik. Yang keempat, pintu yang menjadi jalan serangannya syaitan kepada manusia yaitu mimbabil ujub, daripada pihak ujub. Apa itu ujub? Membanggakan diri terhadap dirinya sendiri. Sayalah ahli ibadah, itu ujub. Bangga terhadap dirinya, heran terhadap dirinya. Pakon long cukup taat, pakon long nilai cukup senang berzikir, pakon long cukup lo sedekah, pakon long cukup cuma lo ibadah. Itu ujub. Heran terhadap dirinya sendiri. Kenapa dia itu menjadi ahli yang baik, ahli kebaikan, ujub. Ya, cara menutup pintu ujub bil mannati wa khaufil akibah, dengan mengingat karunia Allah dan takut daripada akibatnya. Ingat, putra tanya ujub draw tunggu. Long menjadi orang taat draw nepakot gara-gara karunia Allah. Andai kata Allah tidak menempatkan anda pada orang yang taat, sungguh anda bukan taat tapi taat. Lun ahli zikir itu karunia Allah. Andai kata Allah tidak menempatkan anda pada mulut anda zikir, maka anda tidak menjadi ahli zikir. Long ahli sedekah itu karunia Allah. Andai kata Allah tidak menjadikan anda ahli sedekah, anda tidak pernah bersedekah. Ingat, yang karunia Allah, yang taufik daripada Allah. Allah yang memberikan kesempatan yang demikian kepada kita. Seandainya Allah tidak memberikan kesempatan, kita tidak pernah melakukan amal kebaikan tersebut. Ingat kena, supaya nyak tutup pintu tunggu. Kan hasil usaha draw kan. Buktinya apa? Banyak orang kuat tapi tidak mampu ibadah. Banyak orang yang lemah tapi sanggup ibadah. Maka bukan kekuatan badan yang menjadi modal utama agar orang mampu melakukan ibadah, bukan, tapi kekuatan iman yang merupakan bantuan daripada taufiknya Allah. Tanpa bantuan daripada Allah tidak ada satupun makhluk yang sanggup melakukan amal kebaikan. Lun ahli zikir karena taufik daripada Allah. Jadi gada hembung katanya, gada ujub katanya, gada tekabur tu, anak usaha draw tu. Ingat mentak lah gepuruh terkena mihana gepuruh menatam. Ya, jadi benar ingat kena. Maka penguatnya adalah firman Allah Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Sebagian daripada mereka itu ada yang celaka di akhirat dan ada yang bahagia. Fala adri min ayil fariqaini akunu. Sedangkan aku tidak pernah tahu dari kelompok mana berada aku. Benar ingat kena. Orang akhirat na yang celaka, na yang bahagia. Lon dalam kelompok tahu. Pulang kelompok ahli surga atau ahli neraka, saya tidak pernah tahu. Nyan kaje kekuat hati katanya berarti hana pota pengujung draw tu. Apalagi Rasulullah mengingatkan ketika kita melihat segolongan manusia dalam berbuat ibadah seakan-akan sejengkal dengan surga, tapi Allah telah menetapkan dia itu menjadi ahli neraka, tetap neraka. Dan ketika kita melihat segolongan lagi manusia seakan-akan sejengkal dengan neraka, tapi Allah telah menetapkan ahli surga, tetap surga. Itu juga lantai turi ya. Dia tanya asal surga apa asal neraka, hana satu pun Allah yang tepu. Makanya hana pun tak pemong rawat.
Hana pun tak kabur takut-takut orang yang tak anggap hina uranyo oleh getanyo karena bak mata getanyo dia ahli maksiat, mungkin dia itu ahli syurga, bahkan orang pertama masuk syurga. Yang hari ini kita menganggap dia itu ahli syurga karena tak sangat taat, beribadat, berbuat kebaikan, mungkin orang pertama masuk neraka. Nah, siapa saya? Saya tidak kenal diri saya sendiri. Karena saya belum paham dan belum tahu apakah saya ahli sa'adah atau syakawah. Yang bom tu putra dulu. Anak putra bom dulu. Yang kelima, jalan atau pintu terbuka bagi syaitan dalam menghancurkan manusia adalah mimbabil istighfafi bil ikhwani wa qillati hirmatihim. Pintu mengecilkan dengan segala saudara dan menghina kehormatan mereka. Dah pintu selanjutnya yang menjadi jalan syaitan menghancurkan manusia, ubud gob bak katanya. Alah milaanyan ya. Alah mi puyuhnya apa kau di yang nan hana heuy. Nyen menyenak kelebihan tertentu sehingga wiyat adanya cok jihad menyenak kedudukan pangkat tertentu lebih-lebih lah, maka kena urungkeun na yang manusia yang musuhkan surau supeng, na yang musuhkan surau supangkat abeh pangkat tak tinggi-tinggi dalam sagon sabar mun bi nya umum tunggu nya umum terjadi. Karena mulia kita dengan hal yang tidak baik, habis kemuliaan tersebut nampak langsung hina. Orangnya mulia, kan mulia gonyan. Mulia karena terpaksa ipu mulia. Kebuktinya hana mulia tu, habis bentuk kemuliaan tersebut langsung hina. Makanya baik tapi hina kau tu. Ketika kita menganggap orang lain itu kecil, nya kamu lainnya sigata menyekan buat roh kekon tikah. Gak mendubut, gak menduhina, tidak menghormati orang. Ini bahaya dah tu. Tupeng, tupangkat, nyan ngadu nana tak merile. Hai ikah, peredut. Ngan ayah hana de, idon ayah hana tan begaba. Nyodup ke Tuhan rakum sepuatan ke bah ngayah hanai te pejejih lagi jangan gara-gara ayah nyonya teka po model-modelnya aku menganggap orang lain kecil, menganggap orang lain hina, maka uronyo le getanyo behe takkan ke gok bruk pakon karena tapi kedro tegot behe le getanyo tapegah gop hina pakon tapi kedro mulia. Behe tak pegah gop nyan ahli maksiat pakon bak tapi kidrau ahli ibadah. Maka orang yang merasa dirinya baik pasti akan menganggap orang lain tidak baik. Tapi ketika orang mengakui dirinya tidak baik, pasti senantiasa menganggap orang lain itu baik. Maka orang yang terbaik yang senantiasa menganggap orang lain baik dan mengakui dirinya tidak baik. Yang kenyan orang terbaik. Tapi yang aku withdraw baik, orang lain tidak baik, itu orang tidak baik. Ya, mupi hina kau karena merasa draw mulia orangnya degu. Saya kira menyerta tepu draw hina, draw tepu hina kau. Igap icu-icu kapan lo pencurinya icu-icu hai. Itanya pindah icu-icu segagah nampu murhopi ya. Nan icu-icu tak iem gede. Sama-sama pencuri pi sibuk mana? Yang persi lagi imum hanapah Fatihah habis salim sembayang makmum kamu pegah-pegah tiban Fatihah dibaca imumnya menggot roh pitang nya padahal makmumnya hana rusyid makanya sampai-sampai hana roh iya menjuga deh tidak sampai-sampai relah tu maka menancit dalam kehidupan oh tak na yang relah alah jih relah tak roh ke relah iya mendong cuma tamu doa ya Allah kaji relah lam bidungnya lung relah lam bidung lain baik ni purut le ya Allah lun lam relah lagi bidung ji kadua bah relah dan mentang baik ni tamah relah le ya Allah sabah relah mentang ya mana mohon kepada Allah agar kita tidak dicampakkan dalam keburukan tersebut dan kiranya Allah memberikan kesempatan kepada kita agar kita mampu keluar daripada keburukan.
Nyo sangat lekat. Dan kita mohon ba Allah agar Allah membuka pintu hati saudara kita yang berada dalam keburukan, diberikan oleh Allah kesempatan berbuat kebaikan. Nyo yang gayuwa bagi nyo. Nyokot awak tadi ngagap cerita siji pun bah gelan tua ai ke dekat tanpa doa. Gelan tua doa. Salah. Maka menghormati saudara kita seiman seagama tentunya akan mendoakan kepadanya dengan doa-doa yang mulia, doa-doa yang baik, tidak menghinanya. Cara untuk menutup pintu agar kita tidak merasa orang lain itu rendah dan hina dan tidak menghormatinya adalah dengan cara bima'rifati haqqihim wa hirmatihim. Itulah dengan mengenal, menghargai hak mereka dan kehormatan mereka. Artinya siapa manusia yang terbaik? Manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Siapa manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain? Itulah manusia yang paling baik akhlaknya. Siapa manusia yang paling baik akhlaknya? Itulah manusia yang memperhatikan hak saudaranya seperti dia memperhatikan hak dirinya sendiri. Manusia yang mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Manusia yang terbaik. Mana penguat ayat Allah supaya lebih kuat lungtup pintu tersebut supaya betrukli godaan syaitanna. Walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin. Bagi Allah itu kemuliaan, bagi rasulnya Allah pun ada kemuliaan, dan bagi segala mukmin itu pun ada kemuliaan. Sehina-hina serendah-rendah mukmin di hadapan Allah, dia itu lebih mulia daripada semulia-mulianya kafir. Yang perlu ingat, mukmin hina, mukmin itu rendah, tapi ingat, serendah-rendahnya mukmin jauh lebih tinggi martabat di hadapan Allah daripada semulia-mulia kafir. Makanya sampai tebet bahasa kaget awak kafir orang nyongo orang mukmin nyen putra kah? Nya legot siapa ngantung kumae nya got siapa ngantung kumae. Siapa ane sembahyang ma Allah ane percaya. Kau nunggu menyebab tu kumae tak pegak getangan me iya kuah nak depobi menyebab sampai tu kupi sangar di podo ke. Hai bangai kadih ko bayung rantian. Kadih ko bayung pelaknya. Karena yang sedekah haji. Maka betruk kenan katanya bangai. Yang namanya mukmin itu terbaik di hadapan Allah. Segat-gat kafir hina di hadapan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Yang agak sahabat cut bahasa lah kemah memang agak muruk tu segagoh ada masalah. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pun tanya punya putra ada pertanyaan. Putra tiba bebas pada minat tu atas tengah jam tu oh itu tengah jam tu putra pertanyaan bebas sabar je yang bebas putra lah. Ada pertanyaan, silakan. Oh yang mana, silakan. Jom mi. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalikan tentang baca kunut. Baca kunut. Jadi kita baca kunut putus kunut. Macam mana itu? Enggak kita habiskan kunut. Imam baca kunut putus. Jadi fa innaka taqdi, selanjutnya baca masing-masing. Putus. Boleh apa tidak? Jadi yang lebih baik sebenarnya dibaca oleh imam seluruhnya sampai wasallallahu ala sayyidina. Itu yang lebih bagus. Tapi yang berlaku sekarang apa tidak bagus? Bagus. Bukan lebih bagus, bagus. Berarti sebahagian dibaca oleh imam kita aminkan, sebahagian yang lain kita baca sendiri, karena sebahagian yang lain bukan lagi bahagian doa tapi termasuk adalah zikir. Maka baca masing-masing. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu maka baca masing-masing.
Jadi kalau dibaca keseluruhan itu lebih bagus. Kalau yang dibaca model sekarang itu bagus. Yang tidak bagus, yang tidak baca kunut. Itu tidak bagus. Kabeh jawaban. Nala ilah. Ya. Tiwan ni. Nya hanalun bidalili bah enan mentang sebab letar rekaman bagian kunut. Ya. Jadi maknahan sesat orang yang dipetunjuk oleh Allah hana jalan kepadanya untuk dapat disesatkan oleh siapapun. Bukan dalam segala bidang, bisa saja dalam satu afrad bidang. Bisa saja yang lain bisa disesatkan karena tidak diberikan penghalang oleh Allah. Dalam bidang sabuhnya tidak bisa disesatkan karena memang Allah memberikan penghalang, tidak ada yang mampu. Bidang lain bisa saja. Begitu pula ketika seseorang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mampu memberikan petunjuk. Bisa saja dalam afrad masalah, dalam afrad yang lain bisa saja mampu disesatkan, dalam afradnya antara yang mampu. Makanya dalam kalangan golongan-golongan yang sesat ada pula pemahaman yang tidak sesat, walaupun disesatkan tidak akan sesat. Kemudian dalam golongan-golongan yang lurus ada pula bahagian walaupun diluruskan tetap beliau berada dalam pegangan sendiri. Memang Allah sesatkan karena Allah tidak menjanjikan semuanya diberikan petunjuk dan semuanya disesatkan. Tidak. Makanya di dalam hal yang baik pasti akan masuk hal yang buruk. Di dalam hal yang buruk bisa saja tercemar dengan bagian yang baik. Karena kenapa demikian? Supaya kita makhluk tidak takabur, nyatakan. Jadi pakalun berada dalam kebajikan karena nepurut li Allah dalam kebajikan. Pakalun berada dalam petunjuk karena nepurut li Allah dalam petunjuk. Menyenepurut li Allah dalam kesesatan seketika sesat balik. Makanya Allah juga berfirman di dalam hadis kudusi kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, andai kata semua manusia berkumpul ingin memberikan kebajikan kepadamu, sungguh mereka tidak akan mampu memberikan kebajikan, melainkan memang hak kebajikan yang telah aku tetapkan untukmu. Dan andai kata semua manusia berkumpul untuk berbuat keburukan kepadamu, sungguh mereka tidak akan mampu berbuat keburukan, melainkan hak keburukan yang telah aku tetapkan untukmu." Artinya apa? Apapun yang telah diprogram, diplot oleh Allah Ta'ala dengan programnya, itulah yang terjadi. Jadi tidak disesatkan bukan semuanya, tidak ditunjukkan itu pun bukan semuanya, bagian-bagian tertentu. Beda dengan kafe, dia tidak kafe kan? Dia kan lain bau, lain lah, sabot tu, 15 minit tu sabot tu. Boleh. Ya. Katanya masalah galah kano jelaskan. Galah jika hal nasah fungkon, hana, putar jelaskan terah nasah. Nya lagi orang tu banyak untuk kut tiban cara tercuma-cuma ya hal dia, tiban cara tercuma-cuma ya hal dia. Si cuma-cuma pun kau juga buat. Galah harum. Pakon galah harum. Karena hanya jelah akadnya, putra akad hanya terpura pi. Tak pegang akad sewa pi kot. Lon na tanah. Lo mutang ba orang lain. Tanah lon juk ba orang biutang. Sedangkan yang pakai tanah lon adalah orang yang biutang ke lon. Utang payah lon bayar, hasil ba tanah lon getajai ke gecok riba. Maka dia galak akad yang hanya jelahnya haram tulen. Mana yang jut pakai ban? Diawali dengan nazarnya, ada masalah. Diawali dengan nazar. Lagi contoh muno ke nazar. So yang biputang ke lon ya Allah dengan karena drone ya Allah, lumpur dua tanah baji maka tanah ji pakai lejihnya kan nazar tu. Sama lagi takkan so yang biutang ke lon ya Allah maka akan lon balah kegaknya 200 ribu. Nyan lejo utang sejutaan tu, tajuk 200 ribu tu nazar kan.
dia lain. Tapi mereka benih luangnya ilah. Luang pi luang lu sampai kemon. Jadi surah ilah memang dalam kitab. Gala harum tulen hansa gala. Sama lagi kejadian pukun akad kredit hansa. Karena akad kredit gharar. Kreditnya hanya jelas jual beli atihanan sewa. Jual beli tapi atihanan sewa. Buktinya apa? Buktinya ketika tidak mampu lagi membayar kredit per bulan, itu hendak. Padahal utang itu tidak terikat dengan barang jualan, tapi utang itu terikat kepada si pembeli barang. Dia terikat dengan barang jualan. Bayar le utang, itu barang. Hana surah menan utang mengikat dengan barang. Hana mengikat utang dengan bank. Yang mengikat adalah dengan si mustari yang mutang. Loan lemblo peluk aqua 2 kilo betul lemblo peluk aqua, tapi secara utang tempo 2 bulan. Lom bayar 2 bulan, yang peluk aquanya hanya cak karena kasah akad jual beli. Posit long nu tuntut karena mengikat utang dengan loan yang belawa. Yang barang hanya tarik. Orangnya hana tak bayar barang tarik hantar. Makanya hantar kredit. Salah mendum. Maka yang pelaku harum mendumnya. Man lesing harum. Man kai kerja harum. Kata bantu harum. Man pakai batnya keenan harum. Ya enak tak hal pegah yang harum tetap harum. Pet tungku punya pegah menan. Makanya betah pegah yang pepet. Kahai tak kubah tak cip lihat satu pukul tak kubah. Yang baik asai kapet baik pegahnya kan salah. Makanya sampaikanlah